Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan memperkenalkan proyek kami mengenai pengolahan sampah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Sebelum ke prosesnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Buang Manalu dengan NIM akhir 1028 dengan teman saya. Saya Muhammad Isanuddin dengan NIM akhir 1032. Saya Nabila Fistiawan dengan NIM akhir 001. Saya Aulia Fatul Jana dengan NIM akhir 1007. Saya Rasya Salatimatia dengan NIM akhir 1038. Dan saya Nanggala Bukti Suwantoro dengan NIM akhir 1128. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompos. Menurut United States Environmental Protection Agency, composting adalah proses aerobik terkelola di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik seperti sisa makanan dan daun menjadi produk yang stabil secara biologis yang disebut kompos. Menurut sumber Indonesia, misalnya artikel di situs pemerintahan, kompos adalah bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan karena interaksi oleh mikroorganisme atau bakteri pengurai. Lebih spesifik lagi, untuk limbah rumah tangga, kompos adalah bahan organik yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik seperti daun, ranting, sampah dapur, dan bahan lainnya. Kompos adalah hasil penguraian dan pelapukan bahan-bahan organik seperti sisa sayuran, kulit buah, daun kering, potongan rumah tangga oleh mikroorganisme dalam kondisi terkelola, kelembapan, aerasi, dan bahan yang tepat. Produk akhir ini berbentuk bahan mirip tanah yang kaya akan nutrisi dan dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemanfaatan dari pengelolaan kompos. Setelah melalui proses pengomposan selama kurang lebih 1 hingga 2 bulan, kita akan mendapatkan hasil berupa kompos matang, tanah berwarna hitam gelap, bertekstur, dan tidak berbau menyengat. Kompos inilah yang bisa langsung digunakan sebagai pupuk alami untuk berbagai jenis tanaman, baik kebun, rumah maupun lahan pertanian kecil. Kemudian, selain bermanfaat bagi tanaman, kompos dari sampah rumah tangga juga memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Manfaatnya yaitu pertama ada mengurangi volume sampah rumah tangga, menyuburkan tanah secara alami, aman, dan ramah lingkungan. Kemudian ada menghemat biaya pertanian dan perawatan tanaman. Dan yang terakhir yaitu bisa meningkatkan kesadaran dan kebiasaan hijau. Jadi dari hal kecil seperti memisahkan sampah dapur dan membuat kompos, kita sebenarnya sedang berkontribusi untuk menjadikan bumi sebagai lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. Kemudian ada proses pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan wadah untuk tempat komposnya. Di sini ada ember bekas. Nah, kemudian di sini kita siapkan sampah kering dan juga sampah basah. Nah, di sini kami sudah berpilah antara sampah basah dan sampah keringnya. Selanjutnya di sini ada tanah juga untuk bahan lapisan di atas. Oke, untuk lapisan di bawah kita akan menggunakan bahan kering dulu. Kita masukkan Bahan kering. Jangan lupa jika ada ukurannya masih besar, kita boleh pakai gunting untuk memperkecil. Selanjutnya sudah di lapisan pertama itu ada sampah kering. Selanjutnya di lapisan kedua itu ada sampah basah. Ini sampah dari rumah tangga, kita masukkan. Nah teman-teman, di sini kalau misal ada sampah yang masih besar juga digunting juga, dikecil-kecilkan.
setelah pada lapisan kedua, kita akan masuki lapisan ketiga, yaitu untuk tanah. Kita masukkan sedikit-sedikit dan kita ratakan di atasnya. Pastikan semuanya di sini tercampur rata, menutupi permukaan dari sampah-sampah kompos yang tadi. Dan untuk langkah selanjutnya kita masukkan air, kita siram dengan air. Sampai permukaan yang di atas sampai permukaan yang di atasnya basah. Terus setelah kita kasih air, kita tutup dengan wadah dengan tutup yang rapat untuk bagian atasnya. Kemudian kita diamkan selama 1-2 bulan. Dan kompos nanti akan siap dan menjadi pupuk bagi tanah. Mantap. Ya teman-teman, itu tadi adalah dari proses pembuatan pupuk kompos. Dan nanti setelah 1-2 bulan pupuk kompos bisa digunakan, diaplikasikan pada media tanam dan ditanami dengan tanaman.